Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, pertama mari kita ucapkan rasa syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang tiada pernah berhenti. Mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi tentang ilmu dengan harapan ilmu itu akan membawa manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Adapun yang ingin kami bagikan adalah dengan judul pesan bijak bagi orang yang beriman sebelum datang kematian. Judul ini mengisyaratkan bahwa orang yang bijak, orang yang baik, orang yang adil, maka ia akan berbuat yang seadil-adilnya dengan dirinya sendiri. Bahwa orang hidup pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sementara kematian itu tidaklah mudah, perlu bekal yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya mari kita dengarkan tentang wasiat dan pesan-pesan bijak yang berkaitan dengan hidup dan kematian kita. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allahi, ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allahi, karihallahu liqa'ahu." Yang artinya, barang siapa lega hati berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Sebaliknya, barang siapa yang enggan berjumpa dengan Allah, maka Allah pun enggan bertemu dengannya. Apa tidak celaka kalau seperti itu? Kemudian, selanjutnya, Al-Faqih juga berpesan agar setiap orang yang meyakinkan datangnya mati hendaklah mempersiapkan bekal amal sebanyak-banyaknya dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa, karena maut datang tanpa informasi atau memberitahu sebelumnya. Hal ini berlandaskan keterangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga beliau berpesan agar kita tabah hati, sabar dalam menghadapi ujian hidup berupa penderitaan yang termasuk siksa dunia. Padahal siksa dunia ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan siksa akhirat, dan mati adalah setengah dari siksa tersebut. Selanjutnya diingatkan bahwa setiap muslim wajib menyiapkan diri untuk mati sebelum ia datang. Firman Allah, "Fatamannawul mauta in kuntum shodiqin." Yang artinya, inginlah mati jika kamu benar-benar beriman. Itulah yang perlu dipersiapkan bagi kita.
Maka perlu persiapan yang matang. Persiapan itu diantaranya adalah diingatkan dari Maimun Mahron. Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada seseorang yang sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, Ightanim khomsan qabla khomsin, sababaka qabla haramika, wasihhataka qabla saqamika, wa faraghuka qabla sughlika, wa ghinaka qabla faqrika, wa hayataka qabla mautika. Yang artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yaitu 1, saat mudamu sebelum tuamu. Yang kedua, saat sehatmu sebelum kamu sakit. 3, waktu lapang bagimu sebelum sibuk. Yang keempat, ketika cukup kebutuhanmu sebelum melarat atau miskin. Dan yang kelima, selama hidupmu sebelum mati merenggut lehermu. Itulah pesan yang bijak untuk kita ingat-ingat. Dan kita manfaatkan kesempatan yang 5 itu sebelum datang yang 5. Maka bekal kita untuk mati, karena mati itu sesuatu yang pasti dan tidak bisa dihindari. Mau tidak mau, kalau kita ingin hidup bahagia di akhirat, maka persiapkanlah diri kalian. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang paling mudah dan bisa dikerjakan, yang pertama adalah kita mengingat yang namanya janji kita. Ketika kita sholat, kita selalu berjanji kepada Allah. Di antaranya, iyyaka na'budu, kepadamu aku mohon, aku bersembah, menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu aku mohon pertolongan. 2 janji itu harus kita penuhi. Yang pertama, untuk bekal yang pertama, yang menyembah dan yang menjadi pertanyaan hisab yang pertama adalah tentang sholat wajib. Yang 5 waktu itu, maka itu kita penuhi dulu. Syukur ditambah dengan wajib-wajibnya. Sholat tepat pada waktunya. Khusyuk, mengetahui syarat dan rukunnya sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat, semuanya dipelajari agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita lolos hisab tentang sholatnya, maka insya Allah kita dijamin untuk masuk surga. Yang kedua, yang akan mendampingi kita ketika mulai dari kubur sampai dengan yaumul akhir besok, yaumul mahsyar, yaitu 1 tentang amal sholat wajib dan sunnahnya. Yang kedua yaitu zakat, zakat fitrah, zakat mal. Semuanya sebaiknya kita penuhi, karena itu akan menjadi teman kita, saksi kita yang akan membela kita besok ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian puasa Ramadan, puasa wajib setahun sekali. Ini harus kita jaga betul supaya ini kita bisa mendapatkan pahala yang akhirnya akan menyelamatkan kita. Dan bagi yang mempunyai kekuasaan, maka kita diwajibkan untuk berhaji. Yang berikutnya yang perlu kita persiapkan adalah amal sedekah kita. Dan yang terakhir adalah amal muamalah kita kepada sesama manusia. Itulah hal-hal yang perlu kita persiapkan agar kita mempunyai bekal yang cukup dalam menghadapi kematian dan hari
pembalasan besok. Itulah hal-hal yang bijaksana bagi orang beriman untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya tentang bekal kita besok menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan hal yang sederhana ini bisa membuat kita menjadi bersemangat bahwa satu hal, kejadian pasti akan datang pada kita meskipun kita bersembunyi dimanapun. Pasti akan datang, yaitu apa? Kematian. Maka pikirkanlah dengan baik, persiapkan bekal kita dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, kalau ada salah dan khilaf, dimaafkan oleh Allah. Dan kalau ada benarnya, itu semata-mata semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.